Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Zoom. Ya, aplikasi Zoom atau meeting online ini terdapat dua istilah. Yang pertama ada istilah partisipan, ya, di mana partisipan ini adalah peserta meeting. Kemudian ada host, yaitu pembuat meeting. Ya, untuk menjadi partisipan kita cukup menginstal Zoom-nya saja, tanpa perlu mendaftar di Zoom-nya. Oke, kalau untuk menjadi host atau membuat meeting, maka kita perlu mendaftar di Zoom-nya. Oke, sekarang kita contohkan saya sebagai partisipan. Partisipan ini biasanya akan diberikan link oleh si pembuat acara atau pembuat meeting. Linknya itu bisa saja lewat email atau bisa juga lewat media lainnya, ya, WA dan sebagainya. Ini contohnya, saya dikirimi link. Nah, link ini sebenarnya tinggal klik saja, tinggal klik. Nanti kalau Zoom-nya sudah ada, maka muncul seperti ini. Ini contohnya di laptop saya sudah ada Zoom, tinggal open Zoom meeting. Nah, kalau tidak ada, maka dia muncul seperti ini saja. Nanti kita download dulu nih, download and run. Saya download Zoom-nya. Oke, setelah saya download, ini udah selesai di download, saya tinggal klik. Nanti otomatis dia akan install sendiri. Nah, setelah diinstal, ini kita nggak ngapa-ngapain, nanti otomatis dia akan join sendiri ke linknya nih, ya, contohnya. Nah, di sini dia otomatis mengaktifkan webcam. Kita boleh pilih join without video, ya. Jadi pada saat saya bergabung di meetingnya, video saya itu nonaktif, ya, nonaktif. With computer audio, oke. Oke, sampai di sini, sampai di tahapan ini, saya sudah bergabung ke meeting. Yang pesertanya di sini bisa lihat di sini ada dua orang, ada Abdul Rahim, ini saya, ada Nick Arahim sebagai yang buat acaranya atau host. Ini ada namanya. Apabila saya ingin menampilkan kamera, misalnya saya mau memperlihatkan videonya, maka saya tinggal klik start video, ya, klik start video, maka muncul di sini. Maka semua peserta itu nanti bisa melihat saya melalui webcam yang ada di laptop saya. Oke, kalau kita mematikan lagi, tinggal klik stop video. Nah, kemudian biasanya dalam acara ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini biasanya panitia memanfaatkan fitur yang namanya angkat tangan atau raise hand. Nah, itu adanya di sini. Misalnya kita mau nanya nih, maka saya klik raise hand. Maka nanti di bagian ini muncul nih nama saya angkat tangan. Nanti di Zoom lainnya juga sama, akan kelihatan bahwa saya angkat tangan dan ingin menanyakan sesuatu. Ya, kalau sudah selesai tinggal pilih lower hand. Oke, jadi menggunakan Zoom di laptop ataupun di PC ataupun di perangkat Android itu, kalau kita sebagai peserta kita tidak perlu mendaftar, ya, kita cukup mendapatkan link, biasanya panitia yang kasih, kemudian kita klik linknya, udah otomatis nanti akan join sendiri. Jadi sangat gampang sekali. Oke, nah kita akan lanjutkan. Oke, ini saya contohkan, saya keluar dari meetingnya, ya, meetingnya udah selesai nih, ya. Nah, sekarang kita akan coba menjadi host atau pembuat acara, ya, yang membuat meeting. Oke, untuk itu kita harus menjalankan dulu start Zoom-nya, aplikasi Zoom-nya, ya, aplikasi Zoom-nya kita jalankan dulu. Nah, kemudian kita sign in. Oke, pilih sign in. Nah, kalau sudah punya akun Zoom, silakan. Kalau belum, bisa sign up. Sign up-nya ini perlu konfirmasi ke email, ya. Maka cara yang paling gampang adalah sign in dengan Google. Saya contohkan, saya sign in dengan Google. Kemudian di sini saya contohkan saya bergabung sebagai namanya misalnya Stikom DB Jambi, ya, email saya. Kalau dari HP lebih gampang lagi, karena dia pasti akan mengambil
email yang ada di HP kita. Nah, ini kita isi nih datanya ya, kita isi sesuai dengan data pendaftaran. Data kita ya, data kita. Kemudian create account, selesai, open Zoom meeting. Seperti ini. Oke, maka sudah muncul saya login sebagai stikomdbjambi@gmail.com di laptop saya. Nah, untuk membuat meeting kita tinggal pilih new meeting. Ini new meeting. Kemudian setelah new meeting dia akan tunggu dulu. Ini boleh seperti ini. Nah, di sini meetingnya udah jadi ya, meetingnya sudah jadi. Kita bisa mendapatkan link di sini ya, di meeting information ya, silakan klik, nanti muncul seperti ini. Nah, ini meeting information. Jadi sekarang kan kita sebagai pembuat meeting, maka kitalah yang akan memberikan link kepada peserta meeting. Contohnya misalnya saya sebagai dosen ingin mengajak mahasiswa meeting online, maka saya copy link ini, kemudian saya berikan kepada mahasiswa saya lewat email atau lewat WA atau lewat media lainnya. Oke, ini kita bisa stop videonya supaya dia tidak munculkan kamera ya, jadi muncul ini saja. Nah, sekarang saya coba. Oke, saya kirim nih, saya contohkan, saya kirim linknya ke mahasiswa misalnya. Saya tadi sebagai stikomdb, saya kirim linknya misalnya ke mahasiswa agar mahasiswa itu dapat bergabung di meeting online ya. Link meeting kelas 01 PT1 web misalnya. Kemudian silakan bergabung di link ini. Udah saya kirim. Nanti mahasiswanya akan bergabung dengan kita. Sebentar, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sudah terkirim linknya. Oke, jadi mahasiswanya nanti join ya. Kita lihat nanti pada saat mahasiswa join, ini kita tunggu. Nah, nanti muncul seperti ini. Nick Arahim has entered the waiting room. Maksudnya adalah ada mahasiswa yang mau join. Nama mahasiswanya adalah Nick Arahim. Ya, kita bisa pilih admit untuk mengizinkan dia masuk ke dalam meeting kita. Ya, oke. Nanti sekarang partisipannya harusnya sudah 2 ya nih. Ya, ada hostnya, saya Stikom, kemudian ini pesertanya. Ya, pesertanya Nick Arahim. Oke, jadi sudah. Nah, jadi di sini kita sebagai host kita bisa ngatur siapa saja yang boleh bicara menggunakan fitur mute all misalnya. Ya, kemudian kita bisa ada banyak sekali fasilitasnya. Ya, kita bisa mengunci meetingnya dan sebagainya. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa apabila kita ingin mendapatkan informasi meeting itu ada di sini. Copy linknya. Karena bergabung dengan link itu lebih gampang. Tinggal klik langsung join. Nah, berikutnya ini untuk mengakhiri meetingnya. End, kemudian end meeting for all. Ya, semuanya nanti otomatis akan keluar dari meetingnya. Nah, berikutnya kita bisa membuat schedule. Ya, buat schedule ini contohnya saya ingin membuat meeting untuk pertemuan yang akan datang. Ya, misalnya di sini topiknya pertemuan ke-14, diskusi tentang keamanan jaringan.
kita bisa tentukan durasinya ya. Kemudian kita bisa tentukan 45 menit. Dia muncul seperti ini, muncul warning seperti ini karena untuk Zoom yang versi gratis itu hanya 40 menit ya, tidak bisa lebih dari 40 menit. Oke, ini kita bisa menentukan password ya. Kemudian ini videonya harus on atau harus off ya, partisipannya juga. Kalau sudah, langsung saja create schedule. Ya, kita create schedule. Ini sebenarnya tidak perlu. Ini sudah jadi nih. Ya, sudah jadi. Kita tinggal copy link untuk invite-nya. Ya, copy link untuk invite-nya. Udah, linknya bisa kita sebar ke mahasiswa. Nanti linknya seperti ini kan. Topiknya apa, waktunya kapan. Ini join untuk link joinnya. Kemudian ini meeting ID-nya. Oke, ini tinggal dikirim ke mahasiswa atau ke kelas kita yang kita ampu. Oke, jadi sekian tutorial dari saya. Jadi untuk menggunakan aplikasi Zoom ini sangat mudah sekali. Tadi ya, saya ulangi lagi bahwa kita tidak perlu mendaftar apabila kita sebagai peserta. Tetapi jika kita sebagai pembuat meeting, maka kita perlu mendaftar. Yang paling gampang mendaftar menggunakan akun Google. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.